Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia selalu. Amin. Ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi informasi mengenai analisa pergerakan emas untuk hari Kamis, 4 November 2021. Sebagaimana kita lihat pada grafik ini, di mana harga emas pada hari Rabu kemarin mengalami pelemahan anjlok sebesar turun sebesar 18,45 dolar AS per troy ounce atau melemah minus 1,03%. Open di 1787,43, high di 1788,24, low di 1758,93, close di 1768,90. Pelemahan harga emas tidak terlepas dari atau dipengaruhi oleh penguatan data ekonomi Amerika Serikat dan juga kebijakan The Fed, di mana mulai pertengahan November ini akan memulai tapering, pengurangan pembelian obligasi. Data ekonomi yang dirilis pada hari Rabu kemarin, seperti kita lihat di sini, di mana data mengenai perubahan pekerjaan non pertanian ADP sebesar 571.000 di atas ekspektasi 400.000 dan data sebelumnya 523.000. Kemudian juga Purchasing Manager Index layanan akhir sebesar 58,7 di atas ekspektasi 58,2 dan data sebelumnya. Kemudian juga PMI, Purchasing Manager Index layanan Institute for Supply and Management sebesar 66,7 di atas ekspektasi 61,9 dan data sebelumnya. Data pesanan pabrik juga menguat sebesar 0,2% di atas ekspektasi 0,1% dan data sebelumnya 1%. Penguatan data ekonomi Amerika Serikat ini tentunya memberikan tekanan kepada pelemahan harga emas pada hari Rabu kemarin. Kemudian juga penurunan harga emas tidak terlepas dari kebijakan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, di mana pada mulai November ini, pertengahan November ini akan memulai pengurangan pembelian aset pembelian obligasi sebesar 15 miliar per bulan hingga akhir 2022. Kemudian terkait inflasi, bahwasanya inflasi diharapkan bersifat sementara dan dukungannya terhadap pemulihan pekerjaan di Amerika Serikat. Mengenai tingkat suku bunga, bahwasanya tidak terlalu cepat untuk menaikkan tingkat suku bunga. Namun memastikan bahwasanya The Fed akan memulai pengurangan pembelian aset sebesar 15 miliar per bulan hingga akhir 2022. Kemudian kita melihat indeks dolar. Indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap beberapa mata uang utama yang lain itu mengalami pelemahan. Sebagaimana kita lihat di sini, di mana euro menguat terhadap dolar Amerika Serikat, pound sterling menguat terhadap dolar Amerika Serikat, dolar Australia menguat terhadap dolar Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat melemah terhadap dolar Kanada, dolar Amerika Serikat kemarin melemah terhadap Swiss franc, namun dolar Amerika Serikat relatif stabil terhadap yen Jepang. Tentunya pelemahan dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mendukung bagi emas pada hari Rabu kemarin. Kemudian kita melihat imbal hasil obligasi. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat di mana pada hari imbal hasil obligasi Amerika Serikat di mana pada hari Rabu kemarin mengalami penguatan. Tentunya penguatan imbal hasil obligasi ini memberikan tekanan pelemahan terhadap harga emas pada hari Rabu kemarin. Sementara instrumen investasi lain seperti Bitcoin di mana pada hari Rabu kemarin mengalami pelemahan. Pasar saham, bursa saham Wall Street di mana indeks Dow Jones mengalami penguatan
Indeks Standard and Poor's 500 mengalami penguatan, indeks saham Nasdaq juga mengalami penguatan. Tentunya penguatan saham ini tidak terlepas membaiknya data ekonomi Amerika Serikat dan juga masuknya aliran dana ke pasar saham. Tentunya juga kurang mendukung bagi emas. Sementara bursa saham Asia, indeks saham Hang Seng mengalami pelemahan, KOSPI kemarin mengalami pelemahan, sementara Nikkei mengalami penguatan. Bursa saham Asia ditutup beragam. Itulah beberapa hal yang mempengaruhi pergerakan emas. Terutama pelemahan harga emas itu sangat dipengaruhi oleh penguatan data ekonomi Amerika Serikat. Juga kebijakan The Fed mengenai tapering yang dimulai pada pertengahan November 2021 ini. Kemudian juga penguatan imbal hasil obligasi Amerika Serikat juga memberikan tekanan pada pelemahan harga emas. Bagaimanakah pergerakan emas pada hari ini, Kamis 4 November 2021? Pergerakan emas pada hari ini tentunya sangat dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, data ekonomi yang dirilis pada hari ini, seperti data mengenai pemutusan pekerjaan, data mengenai klaim pengangguran, produktivitas pertanian dan faktor fundamental lainnya. Kemudian secara teknikal, daily chart menunjukkan di mana tren market melemah, downtrend. Ya. Kemudian kita melihat pada time frame per 4 jam. Pada time frame 4 jam kita melihat harga emas mengalami rebound saat ini di atas level 23% Fibonacci. Namun perlu diwaspadai di mana MA20 memotong MA100, tentunya ini sinyal pelemahan bagi harga emas. Kemudian kita lihat pada time frame per 1 jam. Pada time frame per 1 jam kita melihat pergerakan emas sudah menembus MA20, menembus ke atas MA20, dan pada time frame per 30 menit saat ini pergerakan emas di level moving average 50. Indikator lain, stokastik oscillator menunjukkan daily chart menunjukkan tren market melemah saat ini di bawah level 50%. Kemudian pada time frame per 4 jam kita melihat sini ada rebound saat ini di sekitar level 20%. Kemudian pada time frame per 1 jam kita melihat harga emas pada time frame per 1 jam kita melihat harga emas rebound saat ini di atas level 50%. Dan pada time frame per 30 menit kita melihat harga emas saat ini berada di level 30, di atas level 80%. Perlu saya tegaskan kembali bahwasanya pergerakan emas pada hari ini sangat ditentukan oleh dolar Serikat, imbal hasil obligasi, data ekonomi, dan faktor fundamental lainnya. Secara teknikal, daily chart menunjukkan di mana tren market melemah, di mana pada hari kemarin sudah melampaui di bawah level 23,6% Fibonacci. Tentunya dengan target penurunan terdekat adalah di 1760.08. Apabila bisa dilampaui, target penurunan selanjutnya adalah di 1753.5, kemudian di 1743.29. Namun apabila pergerakan emas bergerak pada hari ini di atas 1772.02, target penguatan terdekat adalah di 1783.16. Apabila bisa dilewati, target penguatan selanjutnya adalah di 1790.19, kemudian 1800.74. Perlu saya tegaskan kembali bahwa tren market melemah